Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Saya percaya sepanjang minggu beberapa bulan ini kita belum bertemu ataupun jarang bertemu karena ibadah kita belum kembali normal. Tapi tidak apa-apa, walaupun kita ibadahnya online, tapi tetap tidak mengurangi rasa buat kita untuk memuji menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan. Kami rasakan Tuhan, Engkau terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menopang kami ketika kami kesesakan Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan. Ketika kami jatuh Tuhan, Engkau mengangkat kami. Ketika kami sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan kami butuh Engkau Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau berdoa, memuji menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu saudara, kita memulai sembah Dia. Kami sembah Kau Yesus. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu masuk hadirat-Mu dengan korban pujian kami Tuhan. Kami rindu masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan
Lebih sungguh angkat pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak mari lebih lagi panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembahkan di hadapan-Mu, keinginan dalam hanya untuk menyembah-Mu. Mari sambil bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu, saudara. Panggil namanya Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, menyembahmu Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Kami serahkan Kau Yesus, ku tinggikan namamu Yesus. Oh, mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, Bapa yang kami tinggikan di angkutan. Kami serukan namamu besar Yesus, layak kami muliakan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Besar anugerah namamu Yesus, haleluya. Sebab sungguh besar anugerah-Mu atas hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ajaib kuasa-Mu nyata di hidupku. Terima kasih. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami nikmati Kau Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan, kami masuk dalam pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau berikan segenap hidup kami, segenap hati kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku,
dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku setiap waktu. Mari saudara lebih lagi katakan, ku berikan dan jiwaku, semuanya bagimu. Di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan buat doa puji penyembahan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami tenangkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami buka hati kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri saudara. Iya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan bisa menjadi momentum prima bagi kehidupan kami Tuhan. Dan jamah setiap kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu pada ini Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biar urapan yang dari Tuhan ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh datang kepadamu. Dan dalam ibadah kami ini, kami sudah diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau Bapa.
Dan kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini juga Engkau memberi kesempatan untuk kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu, mendengar pesan-pesan yang daripada Engkau. Oleh sebab itu Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu ini Bapa. Kuduskan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus. Layakkan hamba menjadi alat yang daripada Engkau Bapa. Sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Hamba adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan ketidakbenaran. Bapa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan yang daripada hamba-Mu yang telah hamba lakukan dalam hidup ini. Ampuni Bapa. Pakai hambanya sebagai alat sekali lagi dan tidak lebih daripada itu. Urapi hamba dengan urapan yang daripada Engkau Bapa. Dan Engkau sendirilah yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa bibir hamba-Mu ini. Roh Kudus, biar Engkau yang menguasai sepenuhnya roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran dan kelima panca indera hamba pada saat ini. Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Demikian juga kami menyiapkan hati kami Bapa untuk menerima benih firman itu. Kami percaya benih firman itu akan jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan akan berakar dan berbuah dalam hidup kami. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bapa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarnya. Dan kami siap juga untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ke 6. Dan ini bagian yang terakhir dari khotbah ekspositori saya, yaitu ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dari ayat 1 kembali. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebab Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam ayat yang ke-6, ayat yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-6 ini, kalau kita lihat bagian 6 bagian A dan 6 bagian B ini punya dua hal. Ada dua hal atau ada dua pesan yang disampaikan dalam ayat yang ke-6 ini. Yang pertama adalah 6a ini bicara mengenai kasih dan kebaikan Allah. Ayat 6a ini bicara mengenai kasih dan kebaikan Allah. Juga kemurahan Allah. Dan 6b itu bicara mengenai keselamatan yang daripada Allah. Jadi ayat 6 ini dibagi dua bagian. Yang pertama mengenai kasih, kebaikan dan kemurahan Allah. Yang ke-6 bagian B-nya ini bicara mengenai keselamatan yang daripada Allah. Jadi kita akan membahas, kita akan merenungkan bersama-sama, kita akan belajar tentang kasih, kebaikan dan kemurahan Allah 6 bagian A, dan keselamatan yang daripada Allah 6 bagian B. Sudah yang kasih dalam Tuhan, Daud kembali bersaksi bagaimana kasih dan kebaikan Allah telah terbukti selama Daud mengalami penderitaan demi penderitaan. Kasih Allah selalu mengikutinya dan tidak pernah meninggalkan Daud satu detik pun. Jadi Daud mengungkapkan, dia bercerita kembali, dia bersaksi kembali bagaimana kasih dan kebaikan Allah itu terbukti selama Daud mengalami penderitaan demi penderitaan. Kasih itu dan kebaikan itu tidak pernah meninggalkan Daud. Bahkan selalu mengikuti Daud kemana Daud berada. Bahkan satu detik pun Daud katakan kasih dan kebaikan Allah tidak pernah meninggalkan Daud.
Jadi kalau kita bayangkan saudara, satu pengalaman yang dialami oleh Daud, yang diceritakan oleh Daud. Dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu dia bisa bersaksi akan kasih kebaikan Allah dalam hidupnya. Akan kemurahan Allah dalam hidupnya. Nah saudara, kalau saudara dan saya pada saat ini mungkin sedang mengalami penderitaan demi penderitaan, atau kita mengalami pergumulan demi pergumulan, atau kita mengalami masalah demi masalah mengenai kesehatan, ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Percayalah bahwa kasih Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah itu selalu mengikuti saudara dan saya. Dan tidak pernah meninggalkan satu detik pun. Tapi seringkali kenapa kita merasa kasih Allah itu jauh dari hidup kita? Seringkali kita merasa kebaikan Allah itu tidak ada bagi kita. Kemurahan Allah itu tidak ada bagi kita di saat kita menderita. Di saat kita bergumul dengan masalah kita. Seringkali kita bertanya, Tuhan di mana Engkau? Tuhan di mana kasih-Mu? Di mana kebaikan-Mu? Di mana kemurahan-Mu? Mengapa Engkau biarkan aku menderita dan lain sebagainya? Mengapa Engkau biarkan aku dalam sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Dan masalah demi masalah terus kita alami dalam hidup ini. Seolah-olah sekali lagi kita tidak mengalami kasih Allah, kebaikan Allah, dan kemurahan Allah dalam hidup kita. Saudara, kita jangan mengukur kasih, kebaikan Allah dan kemurahan Allah itu dengan natur kedagingan kita. Kalau kita mengukur kasih, kebaikan Allah dan kemurahan Allah dengan natur kedagingan kita, otomatis kita tidak akan merasakan itu saudara. Kenapa saya katakan demikian? Sebab natur daging kita ini masih natur yang berdosa. Yang selalu menuntut kenyamanan daging dalam hidup kita. Itu pasti. Sedangkan kasih, kebaikan Allah dan kemurahan Allah itu tidak sejalan dengan natur kedagingan kita yang berdosa. Tetapi kita mengukur kasih, kebaikan Allah dan kemurahan Allah itu dengan natur kedagingan kita. Ini sesuatu konsep yang salah. Sehingga ada banyak orang Kristen akhirnya kecewa, akhirnya marah. Akhirnya tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena merasakan seolah-olah kasih, kebaikan Allah dan kemurahan Allah tidak pernah mereka terima. Karena ukurannya adalah apa? Kenyamanan daging. Kita jujur saudara. Kalau kita menderita, kalau kita ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Natur daging kita paling tidak nyaman. Natur daging kita pasti menolak itu. Padahal firman Tuhan katakan apa saudara? Firman Tuhan katakan kalau engkau ikut aku, pikul salibmu, sangkal dirimu setiap hari. Kenapa Yesus katakan pikul salibmu, sangkal dirimu setiap hari? Tuhan punya tujuan. Di mana Tuhan ingin agar natur daging saudara dan saya semakin hari semakin menurun, semakin berkurang, menguasai kehidupan saudara dan saya. Saudara, Surat Petrus mengatakan bahwa di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Saya akan bacakan sebentar ya. Saya akan bacakan 1 Petrus 4 ayat 1. Satu Petrus 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jelas saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa kita
harus mempersenjatai, artinya melengkapi, artinya kita harus punya konsep pikiran yang seperti Kristus. Yaitu apa? Menderita secara badani, penderitaan badani. Sehingga Petrus katakan kalau kita menderita penderitaan badani, kita akan berhenti berbuat dosa. Artinya apa saudara? Ini berhubungan juga dengan Lukas 9 ayat 23 tadi yang saya katakan pikul salib sangkal diri. Sebab ketika kita mengikut Yesus, kalau kedagingan kita, natur daging kita masih dominan dalam hidup saudara dan saya, kita belum layak menjadi pengikut Kristus. Demikian juga dengan Daud. Apa yang Daud alami sebelum dia menjadi seorang raja menggantikan Saul? Tuhan proses dia. Tuhan bentuk dia. Penderitaan demi penderitaan Daud alami. Tetapi Daud nangkep maksud Tuhan untuk penderitaan yang Daud alami. Sehingga Daud katakan di dalam ayat yang ke-1 Mazmur pasal 23. Takkan kekurangan aku. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa saudara? Artinya Daud betapa yakinnya bahwa kasih, kebaikan Allah, kemurahan Allah selalu didapat terus menerus dalam kehidupan Daud. Daud percaya penderitaan yang dia alami itu atas seizin Allah. Daud percaya Allah punya tujuan. Tuhan punya tujuan untuk Daud. Agar Daud dipersiapkan untuk menjadi seorang raja yang bijaksana. Karena seperti yang saya katakan waktu yang lalu. Bahwa Daud adalah raja kedua untuk bangsa Israel. Dan itu Allah yang memilih. Bukan bangsa Israel yang memilih. Sedangkan Raja Saul yang pertama, Raja Israel yang pertama, itu bukan Allah yang memilih. Tapi bangsa Israel yang memilih Saul menjadi raja. Dan dalam tanda kutip Allah terpaksa memberkati Saul. Tetapi Daud pilihan Allah. Oleh sebab itu Allah ingin pilihannya ini betul-betul menjadi seorang raja. Yang akan membawa, yang akan menghadirkan kemuliaan Allah bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel boleh mengenal Allah yang mereka sembah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan lewat Daudlah nama Allah dipermuliakan. Tapi sebelum itu Daud mengalami penderitaan, proses demi proses. Dan Daud katakan apa? Takkan kekurangan aku. Jadi Daud begitu yakin bahwa kasih Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah itu terus mengikuti Daud walaupun dia dalam penderitaan, walaupun dia dalam proses. Nah, di dalam ayat yang ke-6 ini, ke-6 bagian A, kembali Daud berkata apa saudara? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi ada dua kalimat yang menjadi satu ungkapan kesaksian Daud, menjadi satu kebanggaan Daud, di mana ayat yang pertama dia katakan takkan kekurangan aku. Lalu ayat yang ke-6, ayat penutup, Daud katakan apa? Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca ayat-ayat ini sepertinya kalau kita baca sekilas itu enggak ada artinya saudara. Tetapi kalau kita merenungkan ayat demi ayat dalam Mazmur pasal 23 ini. Dan kita merenungkan lebih dalam lagi lalu kita mempelajari sejarah tentang kehidupan Daud. Saudara dan saya akan betul-betul masuk dalam cerita itu. Dan Daud, saudara dan saya betul-betul akan mengalami apa yang dirasakan Daud. Saudara, Daud katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Pemeliharaan Allah atas Daud dalam penderitaannya, Daud alami dan Daud berkata, kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah kebaikan yang terbaik dari Allah.
Kebajikan adalah kebaikan yang terbaik daripada Allah. Jadi saudara bayangkan saudara, di mana Daud mengalami kebaikan yang terbaik dari Allah di saat dia menderita. Kok bisa saudara? Apakah kebaikan Allah yang terbaik dari Allah ini Daud alami lalu tiba-tiba penderitaan itu hilang? Proses itu setelah selesai? Tidak saudara. Belasan tahun Daud mengalami proses. Belasan tahun Daud mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu, kebaikan Allah yang terbaik Daud selalu terima dalam kehidupannya. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Seperti waktu berapa minggu yang lalu saya khotbahkan di bagian yang pertama dari Mazmur pasal 23 ini. Saya menyinggung mengenai hubungan dua arah. Antara Allah dengan Daud, Daud dengan Allah. Karena dalam Mazmur pasal 23 ini ada 3 hal. Yaitu hubungan dua arah antara Allah dengan kita, kita dengan Allah, atau Allah dengan Daud, Daud dengan Allah. Lalu yang kedua adalah pengalaman iman atau berjalan dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah pemeliharaan Allah. Nah saudara, Daud memiliki hubungan dua arah. Antara Allah dengan Daud, Daud dengan Allah. Nah karena hubungan inilah saudara, karena hubungan dua arah inilah, Daud betul-betul mengalami kebaikan yang terbaik daripada Allah dalam hidupnya. Kalau saudara dan saya mau mengalami kebaikan Allah yang terbaik daripada Allah, bangun hubungan dua arah antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Ini penting saudara. Ini penting saudara. Allah yang terlebih dahulu mendatangi kita. Allah yang terlebih dahulu mengajak kepada kita untuk berdamai. Kembali membangun hubungan itu. Bukan kita dulu, tapi Allah dulu yang telah datang ke dunia. Dia mengulurkan tangannya untuk mengajak berdamai dengan saudara dan saya. Dia dulu yang berinisiatif untuk membangun hubungan dua arah itu. Ini anugerah buat saudara dan saya. Saudara dan saya bisa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pun anugerah. Karena iman juga anugerah. Iman itu pemberian Allah. Dia berikan kepada saudara dan saya hati yang percaya, sehingga dengan hati yang percaya inilah, dengan iman inilah kita kembali memiliki hubungan dua arah. Dan imanlah sarana untuk kita membangun hubungan dua arah antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Ini penting saudara. Tidak semua orang Kristen memiliki hubungan dua arah. Ada banyak Kristen-Kristen yang palsu saudara. Kenapa saya katakan ada banyak Kristen-Kristen yang palsu? Tuhan sudah katakan di akhir zaman akan ada banyak gandum dan lalang. Itu bicara mengenai komunitas Kristen. Jadi di dalam komunitas Kristen ada gandum, ada lalang. Kalau gandum anak Tuhan, orang yang beriman sejati. Kalau lalang Kristen palsu. Cuma kos di dalam komunitas Kristen. Nah, orang-orang Kristen yang kos ini saudara bisa murtad. Bisa meninggalkan keimanannya sekalipun dia pendeta. Banyak sekali saudara. Pendeta-pendeta. Banyak sekali saudara. Anak-anak Tuhan dalam tanda kutip. Yaitu orang-orang Kristen. Yang akhirnya murtad. Meninggalkan keimanannya. Banyak sekali saudara. Dan saya katakan orang-orang yang demikian memang betul bukan Kristen sejati. Jadi enggak usah kita pusingkan saudara. Enggak usah kita sesalkan. Karena memang dia Kristen palsu. Kalau Kristen sejati saya katakan sekali lagi. Tidak akan pernah bisa murtad. Karena Allah sudah mengeluarkan iman. Dan iman itu Allah meteraikan di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Nah sudah yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau mengalami kebaikan yang terbaik dari Allah. Miliki hubungan dua arah. Antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Sebagaimana Daud. Lalu sudah yang kasih dalam Tuhan. Dikatakan kemurahannya. Saudara. Kemurahannya mengikuti Daud. Kemurahan ini bicara apa saudara? Kemurahan ini bicara kasih karunia Allah. Bicara kasih karunia Allah yang begitu luar biasa.
Daud juga selain mengalami kebaikan yang terbaik dari Allah, Daud juga mengalami kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidupnya. Di dalam penderitaannya, dia mengalami kasih karunia yang begitu melimpah. Sehingga apa? Sehingga di dalam penderitaan demi penderitaannya, Daud selalu bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Buktinya apa? Kitab Mazmur. Saudara tahu, sebagian besar tulisan Daud di dalam kitab Mazmur, dia tulis ketika dia dalam keadaan penderita. Ketika dia dalam keadaan susah. Ketika dia dalam keadaan nyawanya terancam. Dia menulis kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur, kitab yang sangat memberkati saudara. Saudara dan saya, kalau kita mengalami penderitaan demi penderitaan, baik itu masalah apapun, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Kalau kita punya hubungan dua arah, pasti dalam hidup saudara dan saya, selalu keluar ucapan ucap syukur. Ucapan yang memuliakan Allah. Ucapan yang terus memuji Allah. Di saat kita dalam masalah. Sebab apa? Sebab Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya. Yang terus memotivasi untuk kita memuliakan Dia. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti yang dulu saya katakan juga. Di dalam khotbah saya yang pertama, di dalam pembukaan kitab Mazmur ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 19. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Jangan padamkan roh. Saudara, ini adalah satu urutan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya. Untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita tidak bisa mengucap syukur kalau kita tidak berdoa. Kita tidak bisa berdoa kalau kita tidak punya roh sukacita. Jadi urutan yang firman Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Saudara, lalu selanjutnya Daud katakan apa saudara? Pemeliharaan Allah atas Daud. Dan di dalam pemeliharaan itu, Daud mengalami kebajikan atau kebaikan yang terbaik dari Allah dan kemurahan atau kasih karunia Allah yang begitu melimpah. Kasih karunia itu saudara, kalau kita mau lihat, ada banyak orang salah mengerti tentang kasih karunia. Ada banyak orang memahami kasih karunia itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, hidup berhasil, hidup sehat. Itu bagian daripada kasih karunia. Keselamatan yang pasti, itu kasih karunia. Pengampunan itu kasih karunia. Tetapi sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Ya, saya akan bacakan. Filipi 1 ayat 29 firman Tuhan katakan demikian saudara. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Perhatikan sekali lagi saya akan bacakan Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, di dalam Filipi 1 ayat 29 ini ada dua karunia. Yang pertama Allah mengaruniakan kepada kita adalah apa? Iman. Hati yang percaya dikatakan apa? Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Artinya saudara dan saya diberikan hati yang percaya. Diberikan iman untuk percaya kepada Yesus. Yang seperti saya katakan bahwa kita bisa percaya kepada Yesus anugerah. Itu pemberian Allah. Dan iman itu sifatnya permanen, tidak akan pernah bisa hilang. Lalu karunia yang kedua apa? Menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus. Tadi saya katakan apa saudara? Saya katakan tadi bahwa di dalam penderitaan Daud itu mengalami apa? Kebajikan dan kemurahan. Kebajikan adalah kebaikan yang terbaik dari Allah. Jadi kalau saudara saat ini
saya saat ini mengalami dampak pandemi corona. Kita tahu semua kena imbasnya, saudara. Ekonomi susah. Kegiatan kita serba terbatas. Bahkan sampai hari ini pun kita belum bisa ibadah bersama. Dampaknya luas. Dan dampaknya itu negatif, saudara. Buat perekonomian, buat kebersamaan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya mau jujur, kita merasa menderita, saudara. Betul? Kita merasa menderita. Diam di rumah saja. Aktivitas nggak bisa kemana-mana. Saya sebagai seorang pengajar, saudara. Di mana setiap bulan saya harus pergi ke berbagai kota untuk mengajar. Sudah 3 bulan lebih saya tidak ngajar, saudara. Nah, ini juga membuat saya merasa nggak nyaman di rumah, saudara. Nggak nyaman. Walaupun ada 1-2 daerah yang masih panggil saya. Yang daerahnya hijau. Tapi aktivitasnya itu begitu terbatas, saudara. Dan saya tidak nyaman. Biasa aktif mengajar. Biasa aktif pergi untuk mengajar, menginjil, memberitakan firman Tuhan, buat seminar dan sebagainya. Tapi saat ini diam di rumah. Ini pun secara psikologi saya ikut menderita, ikut nggak nyaman, saudara. Nah, demikian juga, saudara. Daud mengalami seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Di dalam Filipi pasal 1:29. Penderitaan juga karunia kalau itu Tuhan izinkan. Berarti saya percaya saat ini saudara dan saya mengalami penderitaan. Dampak akibat pandemi corona. Saya percaya ini adalah karunia yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Berarti saudara dan saya harus menikmati dalam tanda kutip. Tetapi di dalam karunia penderitaan ini, di dalamnya ada kebaikan yang terbaik dari Allah. Ada kemurahan Allah atau kasih karunia Allah dalam hidup saudara dan saya. Kita enggak usah takut, saudara. Hidup kita di tangan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan hidup kita adalah bait miliknya Allah. Baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemurahan Allah atau kasih karunia Allah itu digambarkan oleh Daud seperti sebuah aliran air yang terus mengalir dan mengalir. Yang tidak pernah berhenti. Kemurahan Allah atau kasih karunia Allah itu seperti air yang mengalir dan mengalir yang tidak pernah berhenti. Dan Daud menggambarkan kemurahan Allah ini atau kasih karunia Allah ini seperti air yang keluar dari batu karang yang dialami oleh bangsa Israel ketika di padang gurun, yaitu ketika mereka tiba di Meriba. Di Meriba mereka kekurangan air, di Meriba mereka teriak kepada Musa karena tidak ada air. Disitulah air keluar mengalir dengan derasnya. Demikian juga kemurahan Allah, kasih karunia Allah seperti air yang keluar dari batu karang di Meriba yang terus akan mengisi saudara dan saya, membasahi kekeringan hati saudara dan saya. Saudara, di dalam Bilangan 20, di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 saya akan bacakan, saudara. Agak sedikit lama, ya, saudara. Ini adalah penutup dari khotbah saya dari Mazmur 23, jadi saya minta saudara juga untuk sedikit bersabar ya, dan sedikit kita juga belajar. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi umat itu serta ternaknya.
Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkata ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, dari ayat ini, dari bilangan pasal 2 ini saudara, pasal 20 ini saudara, kalau kita lihat saudara, ini enggak bedanya gambaran saudara dan saya. Kita harus jujur saudara. Kalau saudara dan saya dalam penderitaan dan penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, yang sepertinya tidak pernah datang pertolongan Tuhan, yang sepertinya doa kita ini enggak pernah dijawab Tuhan. Pernah enggak saudara bersungut-sungut? Pernah enggak saudara kecewa sama Tuhan? Pernah enggak saudara marah sama Tuhan? Pernah enggak saudara bicara tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi? Saudara, ini yang dialami bangsa Israel. Mereka katakan kepada Musa, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun? Padahal kami di Mesir itu enak dan nyaman. Padahal bangsa Israel lupa saudara. Mereka di Mesir sebagai budak. Sebagai budak. Dan Allah sedang membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu saudara, karena kedegilan bangsa Israel, karena sungut-sungut bangsa Israel, kita tahu angkatan pertama tidak ada yang masuk dalam kerajaan, tidak ada yang masuk dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Hanya 2 orang angkatan pertama yang masuk dalam tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya tidak masuk dalam tanah perjanjian. Saudara, mereka selalu menuntut di padang gurun hal-hal yang bersifat kedagingan. Mereka selalu menuntut hal-hal yang membuat daging mereka ingin nyaman. Mereka tidak siap diproses. Mereka tidak siap untuk menderita. Mereka tidak siap untuk bayar harga. Saya katakan saudara, kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen sejati, kalau kita tidak mau bayar harga, jangan harap saudara menjadi Kristen sejati. Jangan harap rohani saudara bisa bertumbuh. Kita harus bayar harga. Ada banyak cara Tuhan memproses saudara dan saya. Dan cara Tuhan memproses saudara dan saya itu satu dengan yang lain gak sama. Tapi pada prinsipnya, daging kita gak nyaman. Kalau misalnya saudara, hidup saudara dan saya seperti nyaman terus gak pernah ada masalah. Cek diri. Jangan-jangan saudara bukan Kristen pilihan. Jangan-jangan hidup saudara di luar rencana Allah. Setiap orang Kristen secara natur daging kita harus mengalami proses demi proses. Agar apa? Agar kerohanian kita semakin bertumbuh. Kerohanian kita bertumbuh artinya memperbesar kapasitas jiwa kita. Ketika kapasitas jiwa kita semakin besar, iman yang Allah anugerahkan kepada kita akan memenuhi kapasitas jiwa itu semakin besar pula. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bilangan 20 ayat 2-13 ini gambaran bagaimana bangsa Israel tidak siap untuk menderita, tidak siap untuk diproses, tidak siap untuk dibentuk oleh Allah. Dan akhirnya dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Saudara-saudara dan saya sebagai Kristen sejati, saya percaya jemaat GB Grand Tuparet adalah jemaat sejati, jemaat yang beriman sejati, Kristen sejati. Mari saudara, di saat pandemi corona ini kita semua kena dampak, tapi biarlah kita harus selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tetap bergairah melayani Tuhan. Kita harus tetap bergairah bersaksi bagi Tuhan. Sebab saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya selalu bersaksi di dalam penderitaan ini, orang akan melihat kualitas rohani kita akan semakin hebat. Kualitas rohani kita akan semakin bersinar saudara. Akan semakin bersinar. Kenapa saya katakan demikian? Orang dunia akan lihat. Ketika kita dalam menderita dan sebagainya, kau bisa memuji Tuhan, kau tetap bisa mengucap syukur. Ini menjadi satu keanehan buat orang dunia. Dan di saat itulah kita bisa bersaksi bahwa kebaikan yang terbaik dari Allah, kasih karunia Allah tetap mengikuti saya. Nah ini satu kesaksian saudara. Banggalah saudara, kebaikan yang terbaik dari Allah, kemurahan demi kemurahan atau kasih karunia Allah
yang selalu saudara dan saya terima. Itu yang saudara dan saya banggakan. Bukan bangga dengan kekayaanmu, bukan bangga dengan kepandaianmu, bukan bangga dengan keberhasilanmu. Saudara, kemurahan Allah itu, kasih karunia Allah itu mengalir sangat deras, saudara. Kemurahannya Allah itu mengampuni saudara dan saya. Kemurahan Allah itu melindungi saudara dan saya. Kemurahan Allah itu memelihara saudara dan saya. Kemurahan Allah itu menopang saudara dan saya. Dan kemurahan Allah itu menyediakan segala sesuatu kebutuhan saudara dan saya. Seperti yang saya katakan dulu waktu minggu yang lalu, saudara. Bahwa pemeliharaan Allah dalam bentuk penderitaan maupun dalam bentuk kelimpahan. Di dalamnya ada padang rumput yang segar. Di dalamnya ada air yang tenang. Artinya apa? Rumput yang segar itu bicara mengenai apa? Kebutuhan rohani, saudara. Rumput yang segar bicara apa? Kebutuhan jasmani, saudara. Tuhan cukupi semuanya. Dan air yang tenang bicara apa? Damai, sejahtera dan sukacita ada dalam hati saudara dan saya. Itu pasti ada, saudara. Nah, saudara, sebelum Allah memproses kerohanian Daud, ya, sebelum Allah memproses kerohanian Daud, Allah memberikan iman dulu kepada Daud. Allah memberikan hati yang percaya dulu kepada Daud. Sebab dengan iman itulah menjadi dasar Daud untuk tetap memiliki hubungan dua arah dengan Allah. Sebab tanpa iman tidak mungkin Daud bisa punya hubungan dengan dua arah dengan Allah. Jadi Allah memberikan hati yang percaya dulu kepada Daud. Nah, saudara, demikian juga saudara dan saya. Sebelum kita masuk dalam penderitaan yang Allah izinkan, Allah kasih iman dulu kepada saudara dan saya. Sehingga dengan iman itulah kita bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk tetap percaya kepada Dia. Saudara tahu, iman itu adalah pengakuan. Iman itu adalah tindakan. Iman itu juga tanggung jawab. Pengakuan artinya kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah hidup Tuhan dan Juru Selamat yang mengontrol hidup saudara dan saya, yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dan tindakan adalah apa? Artinya kita melangkah dengan iman. Kita melangkah dengan firman. Kita berjalan dengan firman. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119:105, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Artinya apa? Tindakan kita berjalan dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita berjalan dengan firman Tuhan, saya percaya kita punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kita Kristen sejati. Untuk kita bisa membuktikan di mana kita berada, bahwa kita adalah Kristen yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sehingga buah-buah yang ada pada yang kita keluarkan itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 ini jelas sekali. Firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Padahal kalau saudara dan saya mau jujur, tidak ada pencobaan yang nyaman, tidak ada pencobaan yang enak, saudara. Pasti kedagingan kita menolak, pasti kedagingan kita berusaha untuk keluar cepat-cepat dari pencobaan itu. Tetapi firman Tuhan katakan itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Bagaimana untuk tidak kita mengerti konsep ini, saudara? Bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita harus mengukurnya dengan kerohanian kita, bukan dengan natur daging kita. Ini penting, saudara. Jadi yang Tuhan maksudkan pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, artinya apa? Kita harus mengukur pencobaan itu, menilai pencobaan itu, menghadapi pencobaan itu dengan apa? Dengan natur rohani kita. Bukan dengan natur daging kita. Natur daging kita gak akan pernah bisa. Pasti menolak. Tapi natur rohani saudara dan saya, itu yang menjadi ukuran untuk kita mengukur bahwa pencobaan itu biasa saja. Nah, saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara, artinya apa? Ini iman. Ini bicara iman. Ini bicara iman. Artinya apa? Kita dapat menanggungnya dan kita percaya. Dengan iman itu kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan iman itu akan membawa kemenangan demi kemenangan. Sebab di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Setiap Kristen sejati pasti mengasihi Allah. Enggak mungkin enggak.
pasti punya hati yang mengasihi Allah. Dan mengasihi lebih dari segalanya. Saudara, ayat selanjutnya di dalam 6b. 6b ini bicara mengenai keselamatan, saudara. 6b ini bicara mengenai keselamatan. Daud menceritakan bagaimana proses rohani yang Daud alami dalam penderitaan telah berakhir. Jadi Mazmur 23 ayat 6b ini Daud menceritakan bagaimana Daud mengalami titik-titik penderitaannya akan berakhir. Titik-titik penderitaannya akan berakhir. Ini penting, saudara. Saudara dan saya pun dalam keadaan kita misal dalam masalah pencobaan penderitaan apapun, percayalah ada titik akhir. Itu ada titik akhir, saudara. Titik akhir itu kemenangan saudara dan saya. Daud pun demikian. Di dalam ayat 6b Daud katakan apa? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini titik-titik terakhir Daud mengalami penderitaan yang terakhir. Sehingga Daud katakan apa? Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini titik terakhir daripada penderitaan. Artinya apa? Dalam ayat 6b ini Allah telah memberikan keselamatan, kemenangan atas penderitaan yang Daud alami selama belasan tahun. Saya juga percaya, baik saya maupun saudara, yang saat ini kita dalam menderita, dalam penderitaan yang kita nggak tahu, seperti kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi percayalah, dengan iman kita akan sampai titik itu. Dan titik itu yang menjadi kemenangan buat saudara dan saya. Itulah titik keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Nah saudara, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud percaya jaminan Tuhan ini berlaku seumur hidupnya. Nah saudara, yang penting nih, Daud percaya jaminan Tuhan ini berlaku seumur hidupnya. Jadi dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Daud percaya jaminan Tuhan ini berlaku seumur hidupnya. Kenapa? Karena Daud memegang covenant-nya Allah. Memegang perjanjian dengan Allah. Saudara, covenant Allah dengan kita atau dengan Daud ini adalah bentuk perjanjian anugerah. Dan di dalam perjanjian anugerah antara saudara dan saya atau Daud dengan Allah, saudara saya dan saudara dan dengan Allah, kita ini terikat dengan perjanjian sebagaimana juga Daud terikat dengan perjanjian, saudara. Dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Daud memegang perjanjian Allah. Di dalam 1 Samuel 16, Allah lewat Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Dan saat itu Daud masih berusia kurang lebih 17 tahun. Jadi Daud mengalami proses penderitaan itu kurang lebih 13 tahun. Nah, Daud ingat itu, saudara. Daud pegang itu. Ini perjanjian yang Allah berikan kepada saudara dan kepada Daud. Demikian juga saudara dan saya. Sejak ketika saudara membuka hati terima Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Dan saat itu saudara dan saya terikat perjanjian. Terikat covenant. Dan di dalam perjanjian itu Allah sediakan bagi kita nanti di Yerusalem yang baru. Rumah yang kekal. Sehingga kita bisa bertemu muka dengan Dia. Itu perjanjian daripada yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Tetapi di dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban, ada hak kewajiban Allah, ada hak kewajiban saudara dan saya. Haknya Allah adalah kewajibannya saudara, kewajibannya Allah adalah haknya saudara. Haknya Allah adalah kewajiban saudara. Artinya apa? Allah meminta, berikan dirimu untuk memuliakan aku. Itu haknya Allah. Kewajiban kita memberikan diri kita untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal 11 pasal 12 ayat 1, berikan hidup kita agar hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah, menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Itu hak yang Allah terima dari saudara dan saya. Sehingga kewajiban kita adalah memberikan tubuh kita untuk memuliakan Allah, hidup kita untuk memuliakan Allah. Saudara, haknya kita akan menerima hidup kekal bersama Allah di surga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai ayat penutup, saya akan bacakan satu ayat yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat saya. Dan saya juga akan percaya ayat ini akan memberkati saudara. Ratapan pasal 3
ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan katakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, ini yang buat, ini adalah yang tulis ini Yeremia, nabi peratap. Dan saat ayat ini muncul, ketika Raja Yeremia katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yeremia saat menulis surat ini, dia dalam keadaan diperhadapkan dengan Yerusalem, kota Yerusalem yang menjadi kebanggaan bangsa itu hancur, rata dengan tanah. Bait Allah hancur oleh Raja Babel, oleh Nebukadnezar. Tidak ada sedikit kota-kota yang begitu megahnya airnya hancur, maksud saya. Diratakan. Kebanggaan bangsa Israel hancur semuanya. Dan akhirnya Yerusalem, rakyatnya yang hidupnya dalam kemiskinan itu ditinggalkan di Yerusalem. Mereka hidup dalam penderitaan, mereka dalam hidup kemiskinan. Yang memiliki kepandaian dan memiliki pengetahuan yang bagus dibawa pergi ke Babel. Nah saudara, dalam keadaan Yerusalem yang hancur, bait Allah juga hancur, Yeremia masih bisa berkata apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kita belajar juga dari Yeremia. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru buat saudara dan saya. Dan tidak pernah habis-habisnya. Percayalah, iman saudara saya yang menjadi tanggung jawab hidup saudara dan saya. Kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman yang sudah Hamba sampaikan. Hamba sudah menyelesaikan Mazmur pasal 23 ini Bapak. Biarlah apa yang sudah disampaikan ini boleh menjadi pembelajaran. Baik buat hambamu ini, buat jemaat GBI Grand Tuparep. Sehingga kami boleh belajar banyak dari Mazmur 23 ini. Dan kami boleh menyiapkan waktu kami untuk kembali mengulang, mempelajari dari bagian pertama sampai bagian yang ke-9 ini. Kami boleh belajar tentang Mazmur 23. Bagaimana kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Bagaimana kami boleh mengenal rencana Allah itu indah pada waktu yang bagi kami. Bapa, terima kasih meteraikan firman di dalam setiap hati kami. Berikan kepada kami hikmat untuk kami mengerti pembelajaran dari Mazmur 23 ini. Hamba percaya Kau yang akan menuliskan firman ini di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa buat semua ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh katakan amin. Yes, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita minta sama Tuhan, kita terus diberikan kekuatan, amin. Dan kita terus minta juga sama Tuhan untuk kita terus dijadikan olehnya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang indah, pribadi yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Mari saya undang semuanya kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari saudara, jadikan aku indah yang Kau padamu, Dia setulus karyamu di dalam hidupku, dan ajakku berharap hanya kepadamu. Taat setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau padamu, Dia
kita semuanya untuk mengakhiri ibadah kita. Sudah dikasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat berhari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.